Oke, sip. Kalau gitu, kita akan masuk ke agenda berikutnya. Thank you, Bro Jeril. Di manakah Sis Yuli? Di kau? Munculkan wajahmu. Halo. Oke, jangan kaget ya ngelihat Sis Yuli ya. Ya, kita akan masuk ke agenda kita yang terakhir, the last but not least ya. Kita mau ngobrol-ngobrol di sini ya, dengan tema berbisnis di balik kala pandemi. Ya, ya karena kebetulan Sis Yuli tinggal di Bali ya. Gitu. Mungkin Sis Yuli menceritakan dulu sedikit latar belakangnya, mungkin banyak yang belum tahu juga berbisnis apa gitu ya, dan pastinya di Bali nih, kalau enggak kan nggak mungkin. Oke, silakan Sis. Ya, makasih Matius. Selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan semua sudah makan. Masih kedengaran ya, karena di sini tulisannya unstable internet connection-nya. Kedengaran ya? Oke. Jadi saya jual bahan bangunan, saya jurusan TI di BINUS, angkatan 97. Baru belakangan ini saya tahu kalau ternyata Ulta BINUS sama-sama saya. Surprise juga sih. Jadi ya saya sangat happy bisa join acara ini untuk kita bisa sama-sama sharing menyemangati di tengah pandemi yang sekarang ini. Terus terang saya waktu diajakin sama teman-teman semua saya juga bingung apa ya, karena kita semua kan terdampak pandemi. Mungkin yang nggak terdampak justru di bidang kesehatan. Tapi saya mau sharing sedikit pengalaman saya, kemudian dengan cerita-cerita dari teman-teman yang selama ini saya juga dengarkan, kemudian saya analisa, saya aplikasikan di bisnis saya. Jadi bisnis saya di bidang distribusi bahan bangunan, sudah 15 tahun lah saya ngerintis dan mulai gitu. Kemudian terus sebenarnya saya ada plan sedikit berbeda kalau pandemi itu nggak terjadi. Tapi terus sudah kadung pandemi itu terjadi ya, saya terus berpikir kita semua shock awal-awal itu pastilah. Cuman kan kalau kita shock terus-terusan nggak menghasilkan, kemudian nggak bagus juga. Sebenarnya salah satu saya gundul itu efek dari pandemi juga, di mana rambut saya rontok. Rambut rontok itu karena setiap hari mesti keramas, mesti pakai segala macam, terus sudah gitu, saya terus terang harus aktivitas. Saya nggak bisa, bisnis saya nggak bisa work from home. Jadi harus tetap aktivitas keluar kantor, keluar rumah. Jadi setiap pulang itu harus keramas. Dan saya pikir, aduh lama-lama kalau kayak gini nggak sehat. Jadi akhirnya saya gundul. Itu singkat cerita untuk masalah rambut. Mudah-mudahan nggak kaget ya. Tapi balik lagi kalau masalah bisnis. Sebenarnya kalau kita mau pelajari, tiap bisnis itu beda-beda, tergantung dari bisnis kita apa, penanganannya bagaimana. Nah, saya ambil contoh, kalau di bidang bahan bangunan, kalau di track record dari atas sampai bawah, kita tuh di paling bawah untuk keperluannya. Yang lebih banyak itu makanan, kesehatan, itu tentunya. Pakaian juga agak di bawah, apalagi bahan bangunan. Jadi awal-awal saya menyiasati itu saya kolek data dulu. Awal 2 bulan pertama lah saya kolek data berapa persen penurunannya. Kemudian saya pelajari kira-kira ini kalau sampai 6 bulan akan gimana, kalau sampai 1 tahun akan gimana. Saya pelajari dulu. Sambil saya tanya karena hanya lokalan di Bali. Jadi saya tanya sama supplier. Oke, prediksi mereka bagaimana, kemudian keringanan apa yang bisa mereka berikan. Seperti itu. Mungkin untuk yang kali ini, kalau yang lain semua ada slide-nya atau apa, saya nanti sebaiknya mungkin buka aja ya, Matius, kalau ada yang mau tanya, karena tiap bisnis itu subjeknya beda-beda. Kalau untuk di saya, awal-awal itu saya berusaha sebisa mungkin keep dana fresh ya.
Jadi misalnya kalau ada orang yang bayar atau apa, saya berusaha segera keep. Kalau yang sebelum pandemi biasanya saya suka ngepia. Ngepia tuh saya suka nih misalnya kalau ada, oh ini harga lebih murah, kalau bisa ngambil sekian dapat potongan lagi, saya biasanya suka tantangan itu. Tapi di pandemi langsung saya cut. Nah itu salah satu caranya. Kemudian juga di saat mulai ke arah ke sini kok rasanya lebih bagus, saya loss sedikit waktu kira-kira semester kedua. Tapi mulai berasa sulit lagi di semester pertama tahun ini, di mana ternyata apa yang kita bayangkan dengan apa yang terjadi itu jauh beda. Jadinya saya mulai kencangkan ikat pinggang lagi, saya mulai analisa lagi. Terus terang penurunannya cukup drastis untuk tahun ini dibandingkan tahun lalu. Karena tahun lalu paling nggak semester pertama itu kita bisa ketolong di 3 bulan pertama, di mana masih adalah kita growth-nya waktu itu. Jadi setelah saya analisa, aduh ini harus kencangkan ikat pinggang lagi gitu. Ditambah kalau di situasi saya, tahun ini saya membangun. Jadi sebenarnya agak aneh ya kalau orang-orang bilang kan di tahun pandemi kita irit-irit, saya juga berusaha simpan dana, tapi saya harus membangun. Jadi saya membangun, akhirnya saya ambil positif thinking-nya, oh iya berarti ini Tuhan, ya maaf ya kalau saya percaya dalam hal itu. Berarti ini Tuhan memang kasih ujian ke saya dan Tuhan kasih berkat ke saya bahwa di situasi seperti ini saya harus dan pasti bisa membangun. Syukurnya sekarang sudah selesai dengan struggling tentunya, baru saja selesai. Mudah-mudahan di awal bulan depan ini saya sudah bisa pakai untuk bangunan itu. Nah, gimana caranya untuk kita antisipasi dari segi keuangan, dari segi pasar, dari segi yang lainnya lah semua. Jadi yang saya lakukan adalah pertama, saya cek dulu piutang-piutang yang saya harus raih. Kemudian kedua, saya open sama anak-anak di kantor semua. Saya open sama customer, saya open sama supplier. Apa yang terjadi di perusahaan, kita ada sedikit perubahan kebijakan, di mana biasanya dulu itu kita loss kasih kredit, sekarang kita ada limitnya, lebih ketat. Kemudian saya open dengan anak-anak kantor juga, bagian sales, bagian penagihan, bagian pengiriman. Ini loh kita sekarang, kalau perusahaan lain mungkin ada yang cut, kita tidak ada cut, bahkan kita ada nambah karyawan. Nah, tapi saya pengen kalian untuk, jadi saya bikin mereka itu merasa bahwa perusahaan ini adalah perusahaan mereka. Jadi, oke, ini keuangan kita seperti ini kondisi kita, ayo gimana caranya kalian. Justru dari situ saya banyak mendapatkan masukan yang sangat bagus, gimana caranya. Jadi awalnya itu kalau saya ngambil pembayaran piutang dari customer, biasanya saya hanya kolektor, spesial kolektor. Sekarang mau sales bisa nagih, mau ngirim bisa nagih, by phone bisa nagih. Jadi semua saya berdayakan. Tapi tentu ngeri-ngeri sedap ya untuk kita bisa keluar, kemudian dengan situasi COVID itu. Jadi salah satu caranya, ya mungkin ini kurang terpuji, jangan diikuti, tapi ini yang sudah saya lakukan. Jadi saya berpikir, saya harus vaksin anak-anak saya semua nih yang di kantor. Cuman waktu itu peluang untuk memvaksin anak-anak saya belum ada. Kantor saya lokasinya di Badung. Badung itu beda sama Denpasar. Waktu itu ada peluangnya hanya di Denpasar. Jadi salah satu caranya ya saya cari koneksi yang bisa bantu saya. Ya ini saya open aja. Saya pinjam nama perusahaan orang, ya kita ada take and give lah. Di mana saya ada koneksi untuk bisa melakukan vaksin itu hanya kalau alamatnya di Denpasar. Sementara nama perusahaan yang saya pinjam, dia di Denpasar, tapi dia nggak ada koneksi untuk dia bisa vaksin. Jadi ya kita switch lah, kita tukar. Akhirnya saya berhasil 99% anak-anak di kantor semua sudah vaksin.
ya berkat sedikit koneksi itu. Nah, dari setelah vaksin itu sedikit lega memang. Sedikit lega, tapi itu juga terus belakangan berpikir lagi, aduh orang vaksin aja masih bisa kena. Bingung lagi saya. Tapi di tengah semua yang terjadi itu, saya berusaha untuk tidak menunjukkan kebingungan itu ke anak-anak kantor. Bagi saya, anak-anak kantor ini ujung tombak saya. Kalau sampai mereka agak kendor, sayanya kena juga gitu. Jadi yang saya lakukan selalu saya semangatin dengan cara apa? Mungkin bagi sebagian orang yang sudah agak lama kenal dengan saya, tahu tuh saya sempat juga sampai jualan kue. Jualan kue itu bentuk dari saya menyemangati mereka bahwa ibu pun, maaf kalau di kantor saya selalu dibilang ibu, Ibu Yuli pun posisinya sama, struggling juga. Jadi bahkan dengan cara kita jual kue itu kita bisa menunjukkan, oh ini loh kita tetap semangat meskipun di tengah kondisi ini. Saya semangati anak-anak saya untuk jualan, kemudian saya selalu semangati mereka untuk selalu berbagi. Caranya berbagi gampang aja. Jadi saya misalnya kadang-kadang saya beli aja nasi langsung di salah satu karyawan saya suruh mereka bikin, saya bayar, saya bagi ke anak-anak kantor. Udah, jadi dari situ mereka bisa melihat, oh ya kalau ada lebih mereka bagilah ke temennya, ke saudaranya, ke siapa. Itu. Kemudian cara yang lain untuk saya sedikit melepas kekhawatiran di situasi ini, saya berbagi dengan cara saya donor darah. Ternyata donor darah itu sangat membantu untuk kita badan lebih fresh. Jadi di saat badan fresh, kita pikiran pun fresh. Nah, tentu kita harus ikuti ketentuan-ketentuan cara donor darahnya. Nah, jadi terus terang sampai sekarang sih kalau dikatakan trik berbisnis di pandemi, kayaknya menurut saya kita satu sama lain masih saling meraba-raba, masih saling comot satu sama lain. Tapi saya yakin selama pikiran kita positif, selama apa yang kita lakukan selalu positif, orang-orang itu pasti bantu. Nah, seperti misalnya sekarang di kondisi begini ini, omset saya meskipun turun tapi sedikit naik dibandingkan di bulan Mei tahun ini. Jadi saya merasa, oh ya ini lumayan bagus. Tapi kemudian dengan adanya PPKM, berpengaruh nggak? Oh ya berpengaruh. Tapi ya dari situ saya pelajari, itu up and down itu pasti ada ya, tinggal nanti gimana caranya kita sambil pelajari situasi untuk kita bisa naik lagi. Kira-kira seperti itu singkatnya, Matius. Sampai jual ya, itu menjadi role model ya. Bahkan istilahnya bosnya aja mau turun gunung nih, ya gitu ya. Itu menurut saya suatu hal yang baik sekali ya dalam memberikan contoh gitu ya. Gitu. Nah, sekali lagi teman-teman ya, ini kita sesinya lebih ke arah tanya jawab ya. Jadi silakan aja buat teman-teman yang pengen langsung bertanya bisa lewat kolom chat ataupun bisa raise hand gitu ya nanti untuk bisa langsung bertanya ke Sis Yuli. Sis, berarti ya karena memang bicara bahan bangunan kan pasti kalau kita bicara di Bali itu kan kaitannya ya lebih ke arah industri pariwisata ya, karena di sana berarti kan biasanya orang bangun untuk villa, hotel gitu ya. Nah dengan pukulnya industri pariwisata karena ya berarti memang Bali sebelum PPKM Bali berarti kan tertutup dari wisatawan asing ya, tapi ya wisatawan lokal masih bisa ya. Waktunya, maksudnya waktu sebelum PPKM. Wisata ke Bali terbuka loh dari wisatawan. Ada wisatawan asing yang datang ke Bali, tapi mereka melalui Jakarta. Jadi mereka karantina mungkin 5 hari 1 minggu di Jakarta, kemudian baru terus mereka pindah ke Bali. Banyak yang seperti itu. Memang penerbangan langsung ke Gusti Ngurah Rai nggak ada. Ya, memang ditutup untuk internasional. Ya, tetapi kan masih ada penerbangan dari Jakarta ke Denpasar gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau wisatawan asing
Bali lewat Jakarta dulu begitu ya. Seperti itu. Ya, betul. Ya, Hmm. dan yang sebelum PPKM itu bahkan kehidupan di Bali itu sudah sampai di tahap orang-orang berani buka angkringan, buka restoran seperti biasa sampai jam 12, jam 1 malam itu. Nah, tapi memang sebenarnya itu ada plus minusnya karena kita waktu itu belum semuanya divaksin. Taruh kata memang sebagian sebagian besar orang Bali sudah divaksin, tapi kan itu tidak menutup kemungkinan untuk tetap kena. Jadi justru efek negatifnya dari dibuka lebih luas itu adalah lebih banyak yang kena lagi. Nah, jadi efeknya sekarang setelah PPKM ini baru ketahuan melonjaknya sangat tinggi. Kalau dulu setahu saya Bali itu memang nomor 1 di Indonesia yang pendapatannya growth dan itu semuanya dari pariwisata dan berhubungan dengan itu semua. Tapi sekarang semenjak COVID justru nomor 1 yang paling terpuruk di antara seluruh di provinsi di Indonesia. Nah, perbandingannya lagi, kalau dulu itu di antar kabupaten, Badung, tempat saya, itu growth-nya tuh gila-gilaan. Sampai bahkan jalan yang cuma compel sedikit, itu ditembel satu baris jalan semua. Saking duitnya kebanyakan. Kemudian terus, ini pemerintahnya. Kemudian terus ternyata Badung itu banyak nyumbang ke beberapa kabupaten yang lain. Jadi semua kabupaten yang lebih lemah dari Badung itu minta-minta duit sama Badung, setiap tahun tuh ada anggarannya. Tapi semenjak COVID minusnya gila-gilaan. Jadi ya benar, Badung itu dari atas jatuh sekali paling bawah bahkan dibandingkan yang lain. Kalau Denpasar masih lebih survive karena Denpasar pusat perkantoran, di mana orang-orang masih hidup, banyak orang lokalnya. Jadi dari segi bisnis makanan apa semua hidup di situ. Beda banget. Jadi kayak bumi dan langit ya kalau Badung sama Denpasar itu. Kita yang nggak tahu Bali, Badung gitu. itu jauh dari Denpasar ya? Oh sorry. Jadi Denpasar itu di dalamnya Badung. Denpasar gimana ya? Kalau dulu ibu kotanya Bali itu Denpasar, kemudian belakangan berubah. Kuta, Nusa Dua itu semua Badung. Pusat pemerintahan provinsi itu Denpasar. Kayak di Renon, Sanur itu Denpasar. Tapi kalau yang dikatakan Canggu, Batu Belik, Seminyak, Kuta, Nusa Dua itu semuanya Badung. Jimbaran tuh itu semuanya Badung. Ya. Tuh, ya termasuk dekat airport juga sana. Dan ya memang kalau di kota-kota lain, contoh kayak di Negara, mereka masih hidup justru dibandingkan Badung. Negara itu di daerah Jembrana dekatnya Gilimanuk, karena mereka berbatasan dengan Jawa. Jawa masih lebih bagus daripada Bali. Tuh. Kalau yang di Karangasem juga demikian. Jadi kayaknya untuk bisnis selama pandemi di Bali ini kayaknya perdaerahan sekarang. Karena mereka tidak berani untuk keluar terlalu jauh. Kemudian mereka ya udah kearifan lokal yang lebih kekabupatenan yang lebih ditonjolkan sekarang. Gitu. Iya. Yang staycation banyak nggak sis? Staycation, jadi orang jangka panjang sekarang ya daripada misalnya, toh saya di rumah-rumah juga gitu ya, mendingan daripada di rumah, mendingan saya di villa di Bali dah gitu. Ada yang seperti itu nggak sis? Oh banyak. Banyak. Itu salah satu contohnya teman kita si Tepi sama Roy sampai sekarang masih di Bali. Ada juga beberapa yang saya kenal. Ya, tapi memang saya tanya sama pelaku-pelaku mungkin marketingnya atau owner dari villa dan hotelnya itu, sebenarnya itu mereka merugi. Mereka merugi. Hanya saja kerugiannya lebih kecil karena ada yang nempatin. Gitu. Jadi sebenarnya kalau memang mau untuk mencoba, sekarang sebenarnya waktu yang pas untuk ke Bali.
Terus kalau dikatakan, ih Bali itu serem sekali, banyak sekali COVID-nya. Gini sih ya, selama kita, benar banget yang dikatakan, selama kita jaga prokes, selama kita pokoknya jaga jarak deh, ketemu orang jangan salam-salaman. Tapi kalau menurut saya, jangan juga parno sampai kita nggak ketemu orang sama sekali. Kita bisa gini kali ya, stres kali. Nah, yang penting kita satu, kita jangan berbagi makanan, jangan berbagi minuman, dan jangan malu kalau kita misalnya ketemu kita semprot-semprotin spray apa namanya hand sanitizer, nggak masalah gitu. Nah, tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, hotel-hotel, villa-villa di Bali itu mereka tuh benar-benar sudah dilatih untuk bisa menghadapi tamu di situasi COVID seperti ini. Jadi di saat saya sempat nih staycation beberapa malam di beberapa tempat. Jadi sekarang ini kalau kita nginep itu ada tambahannya. Di dalam itu kita dikasih hand sanitizer secara free. Kemudian terus kita juga dikasih masker gratis untuk sekali datang, memang tidak untuk selama sekian malam kita nginap. Kemudian kita juga dikasih makannya itu ala carte dan boleh untuk di kamar. Kemudian juga apa lagi dikasih? Macam-macam untuk keperluan dari prokes itu kita dikasih. Dan oh ya, handuk pun itu di-seal pakai plastik itu, sealer. Handuk pun di-seal. Jadi dalam mereka memberikan ke customer-nya itu tidak langsung face to face kasih handuk begitu aja tanpa di-seal. Ada yang seperti itu menerapkannya. Nah, cuman ada sedikit sebenarnya yang disayangkan, image-nya. Karena seperti tadi Matius katakan, sekarang lebih banyak orang domestik ya yang nginep. Saya ada dapat beberapa input mungkin yang bisa kita jadikan pelajaran untuk saat kita nanti staycation. Mereka membandingkan antara selama ini kalau tamunya mereka itu adalah turis asing dibandingkan dengan tamu domestik. Tingkat kejorokannya katanya untuk yang domestik lebih tinggi. Saya minta maaf, tapi itu yang saya dapat input dari beberapa hotel. Jadi perbedaannya kalau dulu mereka terima tamu-tamu bule itu antara mereka makannya di hotel atau mereka have fun dan makan di luar. Sangat jarang kamar itu digunakan untuk makan, dan kalaupun mereka makan benar-benar di meja yang tempatnya makan gitu. Nah, kalau kita warga domestik itu sampai ibaratnya begini, Ibu, kami ini peralihan dari waktu dulu itu tamu asing, mengingat situasi kami beralih ke tamu domestik, jadi Gojek, Grab itu berseliweran, Bu. Terus efeknya adalah kami itu menemukan rempah-rempah makanan di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Saya sampai tanya, perjelas, ini tidak seharusnya di mana gitu kan? Maaf ya, di toilet ada, di bathtub ada, nggak usah ngomong di teras, di tempat tidur sudah jangan ditanya. Jadi di segala penjuru itu ada. Jadi selama kami puluhan tahun kami buka hotel, baru sekarang kami harus dealing sama pest control. Jadi dia cari pest control karena waktu itu saya komplain, ini gimana di ranjang saya ada semut, di mana semut itu saya juga belum duduk itu di ranjang gitu. Jadi akhirnya mereka tutup kamarnya saya itu, saya pindah ke tempat lain dan sebagainya. Dari situ saya baru tahu, oh ya Tuhan, berarti nggak mungkin semut itu bawa makanan dari tempat tong sampah sampai ke toilet gitu kan. Jadi ya di situ akhirnya saya tahu, oke, cuman ya hanya bisa mengelus dada ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita semua bisa lebih juga kasih tahu ke teman-teman atau saudara mungkin yang nanti mau nginep atau staycation. Ya bisa lebih rapi dikit lah. Yang gitu. Ya. Bisnis itu yang mau tidak mau harus survive ya. Jadi kalau kita bicara kemampuan kita berbisnis itu beradaptasi itu yang paling penting ya. Gitu. Memang kita dihadapi pada situasi yang sulit gitu. Umumnya kita dapat turis asing, tapi
Sekarang kita dapat turis domestik yang punya perilaku yang berbeda, tapi bisnis harus survive gitu loh. Jadi ya harus punya cara-cara baru dalam mengelola hal-hal yang seperti ini gitu. Misalnya edukasi customer, termasuk tambahan protokol-protokol prosedur yang sebelumnya tidak dilakukan seperti pest control dan segala macam gitu ya. Tapi ya kalau kita bicara ya untuk membangkitkan, karena memang Bali sangat kuat dalam pariwisatanya ya, memang harus dipikirkan strategi yang baru ya dalam menghadapi pandemi ini gitu ya. Misalnya memang mau tidak mau mungkin dikuatkan konsep-konsep staycation. Tadi ada yang nanya di kolom chat, apa ya cost kalau staycation? Bisa sharing nggak tuh, si Juli? Tergantung mau hotel yang seperti apa, mau hotel, mau villa, tergantung ini. Jadi kalau misalnya contoh, kalau kita sekarang kita takut nih untuk berinteraksi sama orang. Jadi rata-rata orang prefer itu kalau nggak villa, hotel yang bisa sedikit terpisah satu sama lain. Nah, contoh sekarang kalau villa itu bisa loh kita dapat itu 1 minggu sekitar 3 juta aja. 1 minggu 3 juta itu sudah isi private pool, kemudian isi mungkin kadang 1 kamar 2 kamar, tapi mereka bagusnya mereka nggak batesin kita untuk dalam 1 villa itu berapa orang gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau yang ini saya itu harga pandemi atau sebelumnya harganya beda, itu harga pandemi banget. Pandemi banget itu. Kalau yang villa-villa keren bagus, ada private pool. Oh iya. Ya. Iya. Cuman, kerennya bagi kita warga domestik dengan kerennya bagi tamu asing itu berbeda ternyata. Kalau bagi tamu asing, bagi mereka keren itu adalah kalau yang modelnya kuno-kuno, yang sudah pokoknya yang nggak kelihatan well furnished baru gitu. Itu kerennya mereka. Nah, untuk yang seperti itu restoran hotel sama villa seperti itu tutup sih. Karena pangsa pasar mereka 95% tamu asing. Nah, untuk villa-villa yang modern itu masih banyak yang buka dan murah-murah. Saya dapat info dari Roy aja, dia dapat murah banget untuk hotel bintang 5 itu 15 juta 2 minggu. Itu dapatnya suite pula. Aduh, saya bilang, Roy, kamu tuh hebat banget ya. Saya lokal aja nggak bisa nyari begitu. Nah, jadi kayaknya kemampuan bargaining masing-masing orang diperlukan juga untuk itu. Kalau saya nggak tega, mungkin karena saya tinggal di sini kan. Jadi kalau saya mau staycation itu, saya hanya tanya sama temen. Ya, rata-rata saling kenal kah kita di sini kan. Ya udah, hotelmu berapa, villamu berapa, harganya apa sih untuk saya berapa, ya udah saya tinggalin semalam 2 malam udah gitu ya. Tapi kalau misalnya mau bargaining lebih lama gitu, kemungkinan besarnya bisa sih itu. Nah, itu ya boleh coba. Memang PPKM ini agak unik ya kondisi PPKM ya, tapi kalau kita bicara soal pandemi mungkin sebelum PPKM lah ya, sebelum PPKM itu berarti tetap ya Bali itu pengandalan utamanya masih pariwisata ya? Pariwisata dan semua sektor yang berkaitan ke pariwisata. Kayak saya bahan bangunan saya suplainya ke toko bangunan suplai ke kontraktor suplai ke hotel. Jadi arahnya ke situ. Kemudian kayak tempat makanan rata-rata juga suplai ke restoran-restoran, ada yang seperti itu. Jadi mereka bisa, ada yang kerjasama dengan hotel, dengan restoran, untuk saling, ya itulah mungkin restorannya yang di hotel itu misalnya makanan western, kalau tamunya pengen makanan lokal, ada menu yang untuk lokal, dicarikan di sekitarnya. Seperti itu. Dulunya. Dan memang sih ada beberapa upaya yang saya tahu ya, misalnya industri di luar pariwisata ya. Contoh ketua kita sendiri, ketua IKBinus ya, itu kan CEO dari ID Star Group, itu salah satu anak perusahaannya yang kebetulan juga dipimpin oleh Ibu Brenda ya, itu juga salah satu koordinator di IKBinus, itu buka usaha IT justru di sana ya. Sebenarnya ada lah upaya-upaya. Ya, itu.
Oke. Nah, sebenarnya kalau bicara IT di Bali itu juga Ya, sebenarnya udah dulu terinspirasi dulu yang namanya Bali Camp tuh, oleh Sigma Cipta Caraka tuh dulu pernah dilakukan gitu ya. Cuman memang belakangan nggak diseriusin lagi gitu. Nah, moga-moga ada upaya usaha-usaha baru ya sehingga ketergantungan yang tinggi terhadap pariwisata ini bisa disebar faktor resikonya gitu. Ya, supaya nanti mungkin ya, sisi bukan lagi supply distributor bahan bangunan buat hotel tapi buat kantor gitu ya, Sisili ya. benar. Iya, iya, benar. Nah, itu yang kalau yang sekarang memang yang menjamur itu adalah mereka yang bisa kerja dari rumah. Mereka bisa kerja di mana saja. Itu yang lebih menjamur sekarang. Dan syukurnya dengan hal itu, jadi masih sedikit hidup lah untuk pariwisata sekarang di sini. Ya, contoh seperti Ci Arifa sama Brenda itu, joinnya juga dengan Yudi yang mana juga anak BINUS, punya hotel, tentunya terdampak sekali. Dan saya melihat itu, oh iya berarti ini hal yang bisa dan bagus untuk kita lakukan. Karena itu saya sebenarnya tergerak juga kalau misalnya bisa kita ada itu mungkin di IKA BINUS, gimana caranya dari BINUS ke BINUS juga untuk saling support. Karena banyak di anak-anak BINUS di Bali itu yang jual makanan. Jadi saya seringkali beli aja dengan mereka, meskipun misalnya kita belum tahu rasanya seperti apa, tapi paling nggak mereka bisa improve dari situ. Itu contoh. Misalnya kayak mau sewa mobil, sewa apa itu rata-rata ya dari Bali untuk Bali gitu. Itu happy banget kalau bisa gitu. Mantap. Terus terang ya, saya kan kemarin juga keluarga ada yang terkena COVID ya, satu keluarga gitu, dan untuk mengurusi itu sampai ya kebetulan papa mertua juga gitu ya, papa mertua, mama mertua gitu, itu sampai akhirnya papa mertua kan juga akhirnya meninggal gitu ya oleh karena COVID, dan terlepas dari itu ya agak stres juga sampai mikir-mikir soal staycation gitu ya. Lumayan juga waktu saya gitu ya, googling itu dari kisaran sebulan itu $500 sampai $1.000. Itu villanya keren-keren itu loh. Ya di daerah Canggu itu Benar, $700, $800 sebulan. Ya kita bisa bayangin ya, benar. sebulan villanya keren-keren loh gitu. Jadi ini sebuah hal yang mungkin ya yang bisa bekerja dari rumah ya. Kalau sekarang, kalau kebetulan saya kan juga industrinya IT ya. Bekerja dari rumah lagi mikir-mikir juga mungkin 1 bulan refreshing gitu ya. Toh juga daripada di rumah juga sama juga sekarang gitu. Kalau bicara soal pandemi kan daerah Tangerang ini Serpong juga mirip-mirip juga gitu ya. Zona merah juga. Kalau di sana tinggi juga ya. Ya tinggi juga gitu ya, dan tingkat rumah sakit di sini juga parah juga kan, kayak papa mertua saya kan seminggu nggak berhasil dapat rumah sakit walaupun akhirnya dapat gitu ya. Ya bersyukur juga, tapi ya begitu sulit juga mencari itu ya. Nah, boleh juga Bro Hadi ya mau ngelamar nih ke Excelis ya. Jadi abis rapat disuruh snorkeling nih katanya di kata Bro Hadi. Iya, Kalau jangan lupa buat yang iya. nanya-nanya, yang mau nanya-nanya silakan ya. Gitu. Gitu. Tukeran orang Bali yang ke Jakarta, orang Jakarta ke Bali. Saya sebenarnya kangen untuk ke Jakarta, tapi ya memang nggak berani. Serem dengernya kan, COVID sana sini gitu. Iya, iya, iya. Iya, ya cuman ini dah sekarang saya baru kemarin saya meng-hire ada 1 orang. Ternyata ini juga salah satu cara untuk survive juga di sini. Kalau yang bagi tahu sepak bola Bali itu namanya Bali United, itu ternyata meskipun selama 2 tahun ini hampir tidak ada pertandingan, tapi mereka berhasil growth. Menurut dari sumber yang saya dapat info itu, bahkan growth-nya termasuk yang paling tinggi di Indonesia, karena tempat lain juga kan nggak ada pertandingan. Jadi caranya mereka itu, mereka ada punya banyak sponsor, di mana sponsor ini sudah kadung taruh duit tapi terus nggak ada pertandingan. Jadi sekarang mereka berdayakan orang-orang yang fanatik sama Bali United itu untuk beli produk-produk sponsor dengan label ada tambahan Bali United-nya. Ternyata itu animonya sangat tinggi
karena fanatisme dari masyarakat terhadap sepak bola Bali United itu, dan growth-nya itu nggak kira-kira. Ekspektasi mereka itu taruh kata ada jual satu produk ini, ekspektasinya untuk 3 bulan dihabiskan untuk 100 NOO, istilah kita NOO tuh ini open outlet, jadi customer baru yang mana produk ini belum pernah jualan di toko tersebut, akhirnya bisa jualan. Estimasinya 100 itu untuk 3 bulan itu bisa dihabiskan dalam waktu 2 minggu. Segitu fanatiknya mereka. Ya, jadi sekarang tinggal ditambahin logo Bali United gitu. Iya. Wow. Langsung laku keras. Itu. Nah, jadi kita tambahin logo Bali United. Kerjasama Bali United. Boleh itu. Iya, jadi kerjasama sama Bali United. Nah, mungkin kalau bagi teman-teman yang mau berkreasi dari sisi mana, kerjasama dengan siapa? Kalau ibaratnya kalau di dunia maya itu kan di endorse sama selebgram begitu. Ini nggak pakai endorse langsung, jadi maaf sedikit bedanya kalau di endorse dengan selebgram itu masih mereka itu belum tentu penjualannya pasti rame. Tapi kalau ini justru orang-orang Bali United-nya sendiri yang jualan dan langsung laku. Fansnya gitu. ini. Tapi saya nggak tahu. Fansnya berarti fanatik ya? Ya, fanatik sekali di sini. Benar, kalau pas Bali United-nya main itu jalanan bisa macet. Saya rasa sama seperti di Persija atau Persebaya itu. Ya, ini juga salah satu ya, ternyata waktu kita bicara soal berbisnis di Bali, ini salah satu insight yang keren juga ya, salah satu teknik ya, bagaimana sebuah klub sepak bola ya itu bisa juga beradaptasi ya dan bahkan berkolaborasi dengan pebisnis lain ya, wirausaha lainnya untuk jualan produknya. Itu juga sebuah insight yang sangat menarik sekali ya, seperti itu. Balik lagi dibuka buat yang mau bertanya, silakan ya, terkait dengan berbisnis di Bali ya selama pandemi gitu ya. Nah, selama PPKM darurat ini si Syuli tahu nggak sebenarnya dalam masa PPKM darurat ini kita boleh nggak sih masuk ke Bali yang dari luar Bali? Boleh. Ya, boleh. Ya, tunjukkan surat PCR-nya sama kalau sudah vaksin. Jadi sebenarnya yang bikin orang-orang takut itu adalah biayanya. Kalau PCR itu kan tidak murah. Satu orang PCR sudah berapa ratus ribu. Nah itu yang bikin mereka agak nyerah sih. Kemudian terus dengar-dengar, oh Bali gawat, Bali gawat. Padahal kalau kita lihat di jalanan orang-orang masih aja kok untuk saling beraktivitas itu nggak masalah. Tapi ya bedanya kalau dulu itu duduk bersama, ngopi bersama sambil kita cangkruk-cangkruk gitu, sekarang sudah dikurangi. Tapi kalau untuk aktivitas lain, jualan apa, semua masih sama. Ya. Kalau kita ada rencana staycation di Bali gitu ya, mau pesan GoFood apa semua masih bisa ya, restoran-restoran masih buka kan? Gitu kan? Benar, semuanya buka kok, gampang. Kemudian juga kita bisa kontak juga ke restorannya, misalnya mau seperti apa, mau di-split bagaimana atau bagaimana, itu bisa kok. Ya, contohnya ada anak binus kita. Kalau ada tips yang mau stay di Bali, itu daerah mana tuh yang gampang pesan GoFood-nya gitu? Di daerah Canggu pasti gampang. Kemudian di daerah Jimbaran gampang. Cuma kalau untuk itu jangan ke daerah agak puncak, kayak ke Uluwatu itu saya kurang rekomen. Karena Uluwatu agak tinggi ya tempatnya ya. Sulit orang jangkau. Kemudian daerah Seminyak, ya pokoknya yang di bawah itu Nusa Dua. Kemudian sebenarnya daerah Tabanan juga banyak. Tabanan, Canggu itu dekat ke arah Tabanan maupun ke arah Badung. Ya, jadi bisa. Mantap. Nah, apalagi di sesi minggu depan ya, kita juga ada sharing kalau saya nggak salah minggu depan jadwalnya Bro Roy Saputra ya. Bro Roy ada ya minggu depan kalau saya nggak salah. Ada. Ya, akan bawa soal staycation. Bagaimana tetap menghasilkan uang selama staycation. Wah,
Ya, itu pengalaman langsung yang lagi staycation di Bali. Ya, Benar, iya. jadi kita sedikit trailer buat acara minggu depan gitu ya. Bagaimana tetap bisa make money selama staycation gitu. Mantap, mantap, mantap ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oh, ini Bro Roy ini ya merespon. Ayo Matius ke sini. Ya, ini lagi ngitung-ngitung nih. Murah Lagi kok. siap, Beneran, murah banget kalau ke Bali. siap, ya. Udah lihat-lihat Airbnb makanya jadi tahu tadi. Nanti kita ke Kalau sana. kalau Roy pilihnya hotel, kalau Tepi pilihnya dia villa. Ya, saya sendiri juga kayaknya Masing-masing ada plus. karena kalau ke hotel masih agak ngeri-ngeri gitu. Gitu. Kalau saya sendiri memang lebih prefer maunya villa yang ada dapurnya gitu supaya jangan makan di ranjang gitu. Gitu. Iya, saya ada prefer yang seperti itu, ada pemikiran lagi bahas sama istri gitu. Kalau naik mobil tes PCR antigen swab pas lagi itu ya nyebrang gitu lewat pelabuhan ada ya dites ya, dicek ya. Kalau itu hanya antigen sih. Kalau darat antigen, kalau lewat udara baru PCR. Oh, Jadi oke. orang rata-rata lewat, sebenarnya bagusnya lewat darat itu kita bisa pakai mobil kita sendiri, kita nggak banyak ketemu orang asing, jadi lebih private ya untuk kitanya ya. Nah, Ya tapi memang di sisi lain capek. iya, ya nggak apa-apa. Ya dari toh kita misalnya kalau rencana sebulan kan nggak apa-apa capek 2 hari 3 hari di jalan kan, toh rencananya standby-nya sebulan kan gitu kan. Gitu. Soalnya si Bro Eh, Markus nanya nih kalau naik mobil tes PCR antigen swab yang tadi. Ya, kalau Bro Markus juga nanya begitu, kita satu keluarga tuh ya. boleh. Kalau juga ada minus lainnya sekalian ya, kita konvoy gitu. Nanti kita bikin community binus di sini. Ya, community binus yang staycation. Oh, boleh nggak di rumah Yuli aja kata Bro Markus? Loh, boleh. Itu saya nawarin si Roy kok. Roy daripada pusing, dia sempat ada kendala juga. Saya bilang sama Roy, udah Roy daripada pusing itu kan kamar anak saya yang pertama itu anak saya kan sudah pergi. Jadi kamar anak saya yang pertama pakai aja udah itu. Nah, Nggak sekalian apa-apa nanti kita kalau jadi sama Bro Markus ke staycation di Bali, kita roasting kopi di sini. Kasih si Yuli. boleh pakai cara manual ya. Oke, sudah menjelang jam 1 ya 12.59 ya. Oh, ternyata banyak yang tertarik tuh. Yuk, yuk, yuk. Sekali lagi si Yuli, thank you atas sharingnya ya. Sama Kondisi masih sulit ya. Kita saling menguatkan di sini ya. Moga-mogahan kita bisa terus melewatkan badai ini karena ini varian Delta memang sangat mudah menular ya. Kita saling menguatkan ya. Dan event-event seperti ini kan fungsinya juga kita saling bantu membantu lah, harapannya seperti itu juga gitu ya. Apalagi ada sharing-sharing yang diberikan itu bisa jadi inspirasi buat kita bersama gitu. Thank you Sis Yuli sekali lagi ya. sama-sama. Ya, event kita sudahi sejauh ini. Thank you buat semua yang sudah join ya. Jangan lupa minggu depan kita berlanjut seri 40 seminar pendek ya bagi ulang tahunnya BINUS ini. Gitu. Jadi gabung di sesi berikutnya gitu ya. Cuman materinya apa nih? Saya mesti lihat dulu ya. Nanti bisa cek ya di ini. Yang pasti ada Bro Roy itu, seingat saya ya untuk minggu depan gitu. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih buat terutama BINUS Aro yang sudah menyediakan fasilitas Zoom ya. Sekali lagi thank you atas pelayanannya bagi alumni BINUS. Sukses semua. Terus yang belum join BIK, yuk join di BIK ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you semua. Ya, thank you buat pembicara hari ini, Sis Yuli, Bro Jeril, Bro Markus, Bro Desman. Thank you semua.
Sampai ketemu lagi.